Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liza Mahardika, NIM B11121210043. Saya akan melakukan pembebanan jaminan. Jadi transaksi yang digunakan dalam pembebanan jaminan ini adalah transaksi kredit, dan pihak yang terlibat adalah pihak kreditur dan pihak debitur. Di sini saya memilih jaminan kebendaan karena sedang membutuhkan uang untuk membuka usaha dan harus menggadaikan barang. Barang yang ingin saya gadaikan adalah perhiasan, dan cara melakukan pembebanan jaminan adalah dengan melakukan perjanjian antara debitur dan kreditur. Jika debitur tidak melunasi utang atau melakukan prestasi, maka objek jaminan akan menjadi milik kreditur. Saya akan mengambil judul berita Bulog digugat 3,3 miliar. Tanggal berita dipublikasikan adalah pada 26 April 2021 dan sumber berasal dari kompas.com. Saya akan mendeskripsikan berita secara jelas dan rinci. Perum Bulog digugat oleh Zainul Karim atas dugaan perbuatan melawan hukum, lantaran BUMN tersebut menahan sertifikat hak tanah miliknya. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satu petitum yang diminta kepada Bulog segera setelah dibacakan hasil putusan pengadilan adalah untuk mengganti kerugian material kepada Zainul Karim sebesar 3,3 miliar rupiah. Berita tersebut sudah menjelaskan bahwa Perum Bulog digugat oleh Zainul Karim di Pengadilan Negeri Jakarta. Berarti dapat disimpulkan bahwa pihak penggugat mengambil langkah litigasi melalui jalur pengadilan, dan masalah ini masih berada di tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri. Judul yang kelompok kami ambil dalam pembuatan paper adalah analisis proses PKPU pada PT Sepatu Bata Tbk di dalam pengajuan. Proses PKPU yang diajukan pemohon adalah status PKPU sementara didasarkan pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 1 April 2021 yang dimohonkan oleh mantan karyawan perseroan yaitu Agus Setiawan. Terdapat 5 poin dalam permohonan gugatan PKPU yang diajukan atas nama Agus Setiawan. Pertama, Pengadilan Niaga menerima dan mengabulkan permohonan pemohon PKPU seluruhnya. Yang kedua, menyatakan termohon PKPU PT Sepatu Bata Tbk tersebut selama 45 hari sejak putusan diucapkan. Yang ketiga, mengangkat dan menunjuk hakim dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai hakim pengawas untuk mengawasi proses PKPU termohon PT Sepatu Bata Tbk. Yang keempat, mengangkat dan menunjuk pengurus dan kurator. Yang kelima, menghukum termohon PKPU untuk membayar semua biaya perkara. Itu adalah 5 poin yang diajukan oleh Agus Setiawan. Pencabutan status PKPU di Pengadilan Niaga sudah dilakukan sejak tanggal 20 Mei 2021. Pencabutan status membuktikan bahwa keuangan perusahaan masih sehat dan gugatan pilot karena ada utang bisnis. Namun utang itu kini sudah dibayar. Alasan dimohonkan PKPU adalah karena Agus Setiawan sebagai mantan karyawan perseroan memiliki tagihan kepada Bata berupa uang pesangon dan penghargaan kerja yang telah diputus sebelumnya dalam sengketa Pengadilan Hubungan Industrial PHI Jakarta. Pihak debitur adalah PT Sepatu Bata Tbk dan pihak kreditur adalah Agus Setiawan. Saya berkontribusi dalam mencari pembahasan PKPU yang terdapat di rumusan masalah pertama, dan saya berkontribusi dalam pengetikan paper. Review dari dosen untuk paper ini adalah judul yang kurang tepat, rumusan masalah yang kata-katanya harus diperbaiki, paragraf 1 dan 2 yang terdapat di pembahasan dijadikan 1, dan kesimpulan menjelaskan 3 inti dari rumusan masalah.
Sekian ujian akhir semester aspek hukum dalam bisnis. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.